Pada tahun 2014 lalu, Panglima TNI Jenderal Muldoko berkunjung ke Beijing, Cina untuk menghadiri pertemuan dengan Jenderal Fang Fenghui. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk melakukan peningkatan hubungan bilateral dan kerjasama militer antar kedua negara, dan berencana untuk membeli rudal anti kapal C-705 sebanyak 40 buah. Berdasarkan rencananya, rudal tersebut akan disematkan pada kapal cepat rudal celurit kelas yang terbaru. Indonesia yang berencana untuk melaksanakan proyek rudal nasional menginginkan bantuan teknologi dari Cina. Akan tetapi rencana ini tidak berjalan mulus, dikarenakan terdapat permasalahan transfer of technology, di mana produsen rudal C-705, China Aerospace Science and Industry Corporation, menolak memberikan TOT kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan. Dikarenakan terdapat permasalahan TOT dengan produsen Cina, maka Indonesia berinisiatif untuk melakukan reverse engineering secara mandiri dengan melibatkan beberapa industri pertahanan dalam negeri. Dalam video ini kami akan membahas mengenai proyek rudal nasional 01, dimulai dari industri lokal mana saja yang terlibat dalam proyek ini, lalu sejauh apa perkembangan proyek ini. Dan di bagian segmen akhir kami akan membahas permasalahan apa yang menjadi penghalang proyek nasional ini. Mari kita simak bersama-sama. RN01SS merupakan proyek rudal nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan beserta beberapa konsorsium perusahaan yang terdiri dari PT DI, PT Pindad, PT Dahana, PT Len, dan PT Mulatama. Dalam penandatanganan kontrak reverse engineering pada April 2022 lalu, konsorsium bertambah satu anggota baru, yaitu PT Aerotera Indonesia. Sesuai dengan kode dari proyek ini, rudal ini memiliki fungsi utama untuk mengeliminasi sasaran darat ataupun kapal. Dalam proyek ini, setiap konsorsium memiliki job desk-nya masing-masing, di mana PT DI sebagai lead integrator, PT Len bagian elektronika, PT Mulatama bagian flight controller, PT Dahana dan PT Aerotera bagian rocket booster dan jet engine, dan PT Pindad bagian warhead. Sesuai dengan data yang ada, rudal ini masih memiliki karakteristik desain yang hampir sama dengan C-705, di mana rudal ini memiliki kaliber 280 mm, panjang 4,3 meter, dan wingspan 1,6 meter. Namun perlu diingat bahwa RN01 masih berupa prototipe, sehingga desain final bisa saja berubah dan belum ada spesifikasi teknis resmi mengenai kecepatan, warhead, dan lain-lainnya. Namun kami dapat memastikan bahwa rudal ini mengadopsi radar seeker sebagai pemandunya. Radar seeker tersebut dikembangkan sejak tahun 2017, sedangkan INS sejak tahun 2018. Akan tetapi, kedua perangkat ini masih memerlukan penyesuaian dan development lebih lanjut. Lalu permasalahan apa yang menjadi batu penghalang proyek ini? Perlu diketahui bahwa proyek rudal nasional ini mengalami kemunduran, di mana proyek ini seharusnya sudah memasuki proses integrasi pada tahun ini. Akan tetapi pada 1 April 2022 lalu, rudal ini baru ditandatangani kontrak reverse engineering system dengan skop manufaktur dan uji sistem, termasuk uji integrasi dan sertifikasi. Yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah sejauh apa kemampuan industri pertahanan nasional dalam pengembangan sistem rudal tersebut. Mengingat keseluruhan industri yang terlibat dalam proyek ini, tidak ada satupun yang memiliki experience dalam riset rudal manapun. Sejauh ini, industri pertahanan nasional hanya memiliki pengalaman dalam produksi roket, yaitu Erhan 122, di mana proyek yang sudah berjalan hampir selama 2 dekade ini masih belum selesai hingga saat ini, dikarenakan permasalahan fasilitas produksi, teknologi manufaktur, dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Selain itu, kami berpendapat bahwa akan jauh lebih baik bila mana Indonesia melakukan lisensi pembuatan rudal dengan menggandeng industri lokal seperti yang dilakukan sebelumnya. Namun langkah lisensi rudal C-705 terkendala oleh beberapa alasan. Salah satunya masalah klasik, yaitu anggaran.
Dengan lisensi yang tepat, tentu saja Indonesia dapat memangkas waktu riset dan jauh lebih efektif daripada development rudal dari nol. Ya, sebenarnya dulu kita pernah ditawarin lisensi rudal Exocet dari MBDA Prancis. Bahkan kita juga sudah dikasih logic structure-nya. Tapi ya kita budgetnya nggak ada. Akhirnya logic structure-nya dibiarkan begitu saja tidak terawat. Sedih juga ya, keinginan besar tapi effortnya minim banget. Jadi bagaimana menurut pendapat Defenders mengenai permasalahan rudal nasional ini? Langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk memuluskan proyek ini? Berikan tanggapan Defenders di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.